Tiada kita tuhankan harta, tiada kita tuhankan tahta, tiada kita tuhankan bagian-bagian yang sudah kita peroleh bersama, tapi kita tuhankan Allah yang Maha Kuasa. Maka di saat itu perjalanan disiplin akan dinikmati untuk menjadi senjata keberhasilan kita, karena kita melakukannya karena Allah yang Maha Kuasa. Ahoy, ahoy, ahoy. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ilahi anta maksud wa lakal A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semarak. Kita udah ada satria emas, nanti kena pedangnya. Jadi ucapkan jawabannya dengan lugas dan tegas. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz nggak ada janji sama abang-abang marhalah 32, abang-abang kelas 6. Nggak tahu niatnya tadi mau pakai baju putih, entah kenapa terpilih baju ini. Jadi seakan-akan kami seragam, hitamnya sama-sama yang terutama bahasa Jepang. Dikawal dengan yang ujung bahasa Turki. Masya Allah. Jadi inilah yang disebut dengan kata Ustadz Harun tadi, the golden age, masa keemasan. Amin ya Rabbal. Yang kami hormati dengan kemuliaan Allah, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arafah Raya Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Harun Lubis STMPSI. Yang kami hormati para pimpinan yang turut hadir di ruangan ini, karena waktu sempit tak tersebutkan satu-satu, minta izin. Yang kami muliakan dengan segenap kemuliaan Ustadz kami, Ustadz Nabil S.Agi, yang juga merupakan Ustadz kami, pernah kami belajar di sini. Yang kami hormati bapak-bapak, para wali santri yang turut hadir beserta ibu yang dicintai, tidak luput kakak dan abang yang sangat dilirik-lirik oleh santri-santri dan santriwati. Ustaz teringat dulu, kalau udah nanti datang nanti kakak-kakak santri itu ngintip kami di jendela. Kadang ikut Ustaz Harun sama Ustaz Ustaz Nope ya. Baik. Dan yang kami sayangi anak-anak kami sekalian, adik-adik santri Darul Arafah Raya, dengan menggemanya
satria emas, inspirasi dari Turki. Meskipun gempa terjadi, dukungan menyatu kepada ilahi tak akan sulit untuk menghampiri kejayaan Islam di kemudian hari. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Melalui sabar dan salat, sungguh Allah itu sayang dengan orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Wa fi suratil ukhra, fi suratil Ahzab fi ayati 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Telah Allah utus kepada kita suri tauladan, seorang utusan. Barang siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir yang bahagia, seperti yang dikatakan Ustaz Harun tadi, banyak-banyaklah mengingat Allah, terutama ayanda bunda yang dicintai Allah. Bunda ayanda, alhamdulillah, lebih susah hidup kami di tahun 86-87 dahulu kala di Darul Arafah ini. Tapi keberkahan yang indah Ustaz rasakan adalah ketika di Sunan Kalijaga IAIN Yogyakarta tahun 94, kita gampang menghadapi situasi karena Darul Arafah telah menempa dengan semangat yang sejati. Sungguh bila terjadi perang saat itu, kita siap jadi prajurit untuk tampil membela diri, membela negeri, membela karena Allah yang Maha Suci, demi bumi Nusantara yang kita cintai, merdeka selamanya sampai hari kiamat nanti. Jadi bunda ayanda yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kita harapkan ke depan, dukungan dari ayanda bunda, sehingga para pimpinan di Pondok Pesantren Al Raya
kembali dengan harapan anak kelas 6 yang kami cinta, dengan satria emasnya. Ini satria luar biasa, pemuda, Masya Allah, di umur 20 tahun itulah Nabi Muhammad SAW dibedah. Diawali dari umur 15 tahun dibedah, baru masuk nanti umur 51 tahun dibedah kembali yang kelima, barulah Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Tapi ini bukan kisah Isra wal Mi'raj, ini kisah seni dan dakwah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, anak-anak sekalian yang kami sayangi, yang selalu dalam kasih sayang Allah. Illa fi afatina likul madgara sabqa tahruka inna syarad dawabi indallah sumul bukmul ladhi la ya'qilun. Puja dan puji Allah kita limpahkan senantiasa kepadanya. Bukan kita puji diri kita, bukan kita puji apa yang ada pada diri kita, bukan kita puji apa yang punya kuasa dalam diri kita. Yang kita puji adalah Allah Subhanahu. Maka adik-adik sekalian datang ke pesantren Darul Arafah Raya karena memuji Allah yang Maha Kuasa, siap dengan disiplin yang ada. Bahagia selalu disampaikan kepada orang tua. Orang tua indah mendengarkan cerita kita. Akhirnya bersahaja dengan doa yang sangat seksama. Rahmah akan turun di Darul Arafah Raya dengan santri yang unggul dan berjaya. Ke depan menjadi percontohan di seluruh pesantren yang ada di bumi Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Kita kepingin kembali ke masa-masa dulu lagi. Setuju? Setuju? Kejayaan kita tidak lepas dari Nusantara yang kita cintai. Setuju? Maka bunda ayanda yang kami sayangi, puja dan pujilah Allah yang Maha Suci. Insya Allah doa akan menyertai. Para pimpinan akan bersahaja mengerjakan tanggung jawab yang telah diserahkan selama ini. Insya Allah Darul Arafah Raya kembali cemerlang dan menghasilkan satria emas yang diharapkan oleh kita semua. Berganti di marhala berikutnya dengan satria emas yang lebih mahal lagi kadarnya. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam. Tidak lupa pula kita telah pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayanda dan bunda yang kami sayangi, pimpinan yang kami cintai, anak-anak yang kami tidak lupakan untuk kami saling sayang menyayangi. Berbicara tentang Islam, kejayaannya adalah di akhlakul, akhlak yang mulia. Dari manakah terdapatnya akhlak mulia itu terlihat oleh kita dengan seksama? Dari bahasa cinta yang luar biasa. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh perjuangan. Cinta itu butuh kerelaan. Cinta akan menerjemahkan yang pahit menjadi manis, dan manis lebih jauh lebih manis. Walaupun air menetes di lidah Nabi Muhammad terjatuh dari arsnya di atap ars di Sidratul Muntaha, lengket setetes di lidahnya, manisnya air putih yang menetes di lidah Nabi Muhammad mengalahkan madu susu sebelum berangkat Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di saat itulah Nabi Muhammad merasakan manisnya air putih yang tak terlihat seperti susu, air putih yang tak terlihat seperti madu. Begitu manis yang luar biasa, tak pernah terucap dari lidah para nabi dan rasul dari Adam sampai Isa alaihissalam. Disitulah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. At-tahiyyatul
mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi kalau adik-adik udah nyampe ke situ nggak menikmati sholat tuh rugi. Makanya ketika masuk kepada rakaat kedua, masuk rakaat keempat, bila dia waktu isya, bila dia waktu zuhur, asar, maka di saat itu nikmatilah ketika itu bagaikan kita mendapatkan air putih yang terasa manis. Itulah air cinta. Dari mana kajian yang kita peroleh ini? Bahwa tadi sudah dikupas oleh Ustadz Harun, maka kita lanjutkan dengan rukun Islam yang kita peroleh. Yang pertama, syahadat Allah ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada kita tuhankan harta, tiada kita tuhankan tahta, tiada kita tuhankan bagian-bagian yang sudah kita peroleh bersama, tapi kita tuhankan Allah yang Maha Kuasa. Maka di saat itu perjalanan disiplin akan dinikmati untuk menjadi senjata keberhasilan kita, karena kita melakukannya karena Allah yang Maha Kuasa. Ahoy ahoy ahoy. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nggak usah pakai saya ya, tapi pakai kami, biar kompak kita. Dan kami juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kami contohi beliau, kami ikuti langkah beliau. Maka ketika Ibnu Katsir bersama Al-Azhar Buya Hamka menafsirkan tentang surah Al-Ahzab ayat 21-nya, menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menampilkan di saat Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Maka di saat itu Nabi Muhammad turun, tidaklah turun seperti zaman sekarang, peletakan batu pertama, gunting pita, tinggal buka gelasnya, dibuka tutupnya. Haus juga terasa Ustaz rupanya. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Nabi Muhammad SAW langsung turun mengangkat batu sampai rambut beliau. Waktu itu kena debu, semua datang bersatu, meskipun ratusan ribu dari Quraisy dan Yahudiyin datang untuk menggempur dengan seide-ide oleh Salman Al-Faris membuat Khandaq. Maka terbangkitlah kembali mereka yang hanya sedikit, 300 berapa orang waktu itu, kalah betul. Tapi di situ ada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tiada kuasa kecuali dari Allah, dialah pemilik kuasanya. Bersamalah Nabi Muhammad SAW membangkitkan semangat para sahabat, membangkitkan para prajurit muslimin. Maka di saat itu datanglah bersama, sehingga waktu itu datang dingin, ibu, bapak, datang panas, adik-adik, anak-anak sekalian, datang kelaparan, tapi tetap mereka mengatakan Allahu Akbar. Akhirnya satu persatu mundur,
100 orang mundur, 1000 orang mundur, ratusan ribu orang mundur, tinggal berapa orang lagi terakhirnya pun ikut mundur. Tak ada perang, tak ada adu pedang, tapi dengan kekuatan alam kebesaran Allah yang Maha Rahman, mereka pergi tak punya keyakinan. Nabi Muhammad berserta pasukan dengan keyakinan bahwa seperti kata Ustadz Harun, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kalau Ustadz Harun tadi pakai bahasa Inggris, Ustadz pakai bahasa Melayu. Bun, ayanda sekalian, itulah sesungguhnya. Maka membuktikan kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Apa yang model buktinya? Sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah melalui kesabaran. Dek, nggak ada orang dapat bahagia kalau tidak diawali dengan penderitaan yang nyata. Setuju? Ustadz, kami udah diterima kok Ustadz sama kekasih kami, enak aja. Iya. Apakah langsung picing mata langsung berada di depan dia? Enggak. Bawa kereta dulu. Cinta itu membuat kita tidak pernah memandang letih. Betul? Cinta itu tidak pernah membuat kita memandang lelah. Betul? Cinta itu tidak pernah memandang kita tadi seperti gila, udah bersisir tapi tetap tak pakai helm, akhirnya bawa juga sisir lagi, racut lagi, sisir lagi, kusut lagi, sisir lagi, kusut lagi, sisir lagi, kayak orang gila, orang kena cinta. Makanya abangnya nggak mau dia gila, makanya dibotakkan ya rambutnya. Bun, ayahanda ini bagi wali-wali kita, orang tua santri, biarlah adik-adik ini menyikapi dan memahami. Insya Allah ridho kita dengan orang tua kedua mereka, yaitu guru pertama, kita guru kedua. Insya Allah nyaman mereka melaksanakan disiplinnya. Anak-anak bersahaja, besok di perguruan tinggi kalian akan mendapatkan nominasi yang menguasai setiap perguruan tinggi di mana kalian tempati, dapat menjadi ranking 1, minimal ranking 3 yang dimiliki. Amin ya Rabbal. Ustadz ingat dulu Ustadz Amir Panatagama ngomong, jangan kalian kira orang-orang seperti ini tak akan memegang tampil di bumi Nusantara. Akan terjadi perubahan, karena semua akan diterjemahkan dari sempat ini mereka dengan kedisiplinan, bertahan dengan penuh keistiqomahan. Mereka ketika masuk di perguruan tinggi, di saat itulah mereka akan merasakan kejayaan dan melihat siapa diriku nanti sebenarnya. Saat ini kalian dikenal cap sebagai nakal, di saat ini kalian dicap sebagai orang yang melanggar. Tapi ingat, ketika kalian patuh untuk memperbaiki kenakalan, patuh untuk memperbaiki dalam pelanggaran, insya Allah di perguruan tinggi nanti kalianlah tiba-tiba menjadi pimpinan masa depan di berbagai aspek sektor bidang di bumi Nusantara dalam kepemimpinan. Amin ya Rabbal. Baik, terakhir 30 menit jatuh Ustaz. Ya, tapi kata Ustaz Harun gibal sampai 1 jam Ustaz. Siap. Nanti Ustaz Agus yang bingung. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak Ustaz sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ada apa sholat itu? Ternyata sholat itu adalah maknawiyahnya yang sudah adik-adik pahami, yang sudah adik-adik mengerti. Sholat yasilu sholwan, sholatan, ikatannya itu kan
Sambungannya itu kan satu, ternyata sholat itu sambungan, menyambung. Ketika putus sambungan, bingung kita kepada siapa kita nak berpegang. Betul? Ketika putus sambungan dan sambungan tak kepada sasarannya, kita akan bingung untuk menyatakan cita-cita dapat ditumpukan. Betul? Maka waktu itu disatukanlah hubungan tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulu dikenal dengan hablum minallah. Itu yang pertama, sholat. Sudah. Sekarang yang kedua, sholat itu adalah perbincangan cinta antara hamba dengan Tuhannya. Ustadz, kecepatan kajiannya enggak cepat. Bismillah. Maka di saat adik-adik sholat, Masya Allah, kalau kami dulu, ya Allah ya Rabbi, sampai jatuh lari-lari itu ngejar ke masjid. Tapi itulah yang menjadi Ustadz bisa ceritakan di kampus. Menjadi bisa Ustadz ceritakan ketika di perguruan tinggi baru semester pertama, orang Ustadz Arun, Ustadz Nope, Ustadz Marwan, Ustadz semuanya, ketika waktu itu tak tahu bagaimana mendekor. Waktu tahun 94 di Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tak pandai mendekor. Kita yang mendekor. Dari mana dekorasi itu dapat? Darul Arafah. Itu baru sebulan Ustadz masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 94 bulan 8. Naiklah Mas Andi jadi selebritis, akhirnya jadi gitaris, kemudian menjadi vokalis. Dulu rambutnya panjang, sekarang udah jadi ustaz. Tapi tetap beriman, tetap berislam, juga berihsan, tetap berkeyakinan, tetap berkesyariatan, tetap berakhlakul. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita maralah 6 tadi itu cuma menampilkan seni. Pada dasarnya mereka tadi berakhlakul karimah, tapi mereka ingin acting yang lebih paten. Dudum, 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 dudum. Nanti kalau sudah ditampilkan dudum, langsung Ustaz izin, kan batal. Actingnya bisa berubah. Makanya langsung tapi menunjukkan seni dan dakwah, gitu ya. Baik. Maka dalam hal ini adik-adik yang dirahmati oleh Allah wa Ustaz rahimakumullah, takkan bisa Ustaz sampaikan dari A sampai Z, tak pulang nanti mak ayah kita. Kalau Ustaz bilang tidur sini, di mana tidurnya nanti bang? Gampang. Kalau sibuk semua di lataran masjid, namanya bekas anak santri. Ya, yang penting pasti di mana bisa nongkrong, situ tuh tidur. Itulah nikmatnya jadi santri. Bu, nggak pala anak-anak kita minum obat tidur, Bu. Dulu kita punya kawan, namanya Allah yarham Mamora Nauli Pardomuan. Saya belajar tidur berdiri dari beliau. Ada dinding kamar mandi, kami menunggu waktu itu, tidurlah kami bersama bersandar. Pertama kali, 2 kali, 3 kali saya tengok kok bisa tidur, saya praktekkan bisa. Disitulah nikmatnya tidur sesaat menunggu orang waktu itu berwudu, dapat kami tidur sebentar. Siapa gurunya? Almarhum Mamora Nauli Perdamuan. Siapa ngira beliau sebagai pengusaha sukses, tapi Allah sayang sama beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak
Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, anak kami yang kami hormati, para pimpinan rahimakumullah yang dirahmatkan Allah yang Maha Suci. Sudah, disitulah cinta tuh. Jadi yang ketiga apa Ustaz? Berbincanglah dengan Allah. Nah, bagaimana cara berbincang dengan Allahnya? Kan udah jelas, iyyaka wa iyyaka. Pikiran daripada mikiri lato-lato. Pikirkan kita kalau tadi kita merasa tersinggung dihukum, merasa nggak suka dihukum, kerahkan kepada Allah dalam bahasa pikiran, lidah tetap membaca bahasa fikih. Maka di saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, bukan kami sembah ego dalam diri kami, bukan kami sembah kami anak orang yang paling berkuasa, bukan kami sembah kami anak yang berharta, tapi kami sembah kami sembah Engkau ya Allah. Maka kami legowolah untuk menerima segala disiplin yang ada. Panjang kali, enggak kan? Disitulah adik-adik bisa menerima. Nanti sudah kelas 6, enggak terasa ya, udah 5 tahun kita melewatinya. Penyesalan adalah ketika kita keluar. Ustadz dah dapat kabar, termasuk ada itu, udah nggak usah Ustadz sebutkan. Setelah keluar dari pesantren kita, masuk ke sekolah bukan pesantren, malu mau masuk lagi ke sini. Gara-gara apa? Karena merasakan memang pesantren adalah wadahnya menempah subhanul yaum, pemuda hari ini. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, percayakanlah semua kepada pimpinan. Anak-anak ustadz sekalian, ikutlah peraturan. Insya Allah mudah-mudahan ini semua kebaikan buat kita bersama. Amin ya Rabbal. Terakhir, alhamdulillah, akhlakul karimah. Maka dari sholat itulah yang membuat hati senang, walau kunta hujahuan. Kenapa? Kita kadukan selalu pada Allah. Hati tetap dalam keadaan tenang, pikiran tetap dalam keadaan senang. Waktu tak akan terasa berlalu. Tapi ingat, jangan masuk paret berkali-kali. Kalau udah masuk paret sekali, jangan sampai masuk paret 2 kali. Kalau udah kena melanggar sekali, jangan sampai melanggar lagi. Jadikan itu sebagai pemicu buat adik-adik untuk menjadi orang berhasil ke depan di perguruan tinggi nanti. Amin ya Rabbal. Baik, mudah-mudahan kajian ini dapat menempatkan kepada adik-adik sekalian, jadikanlah sholat itu sebagai pembentuk akhlak yang mulia. Di mana akhlak mulianya ya Ustadz? Tidak pernah kita goyang-goyang, tidak pernah kita mau mengangkang. Kapan kita dikatakan berdiri tegak-tegak, kapan dikatakan kita ruku-ruku, kapan dikatakan kita sujud-sujud, kapan dikatakan kita tahiyat-tahiyat. Maka disitulah sebenarnya akhlakul karimah adalah kepatuhan karena cinta kepada Allah, membuat tenang hatinya, tenang pikirannya. Maka semua akan berdatangan, kesuksesan akan ada pada adik-adik semua, dan semua akan dapat menguasai bumi Nusantara. Islam makin berjaya, membuat orang yang non muslim semakin bersahaja melihat pancaran kemewahan kita dengan akhlak yang mulia, santun, tata krama, anak santri sejati yang berakhlakul karimah sesungguhnya. Amin ya Rabbal. Pada Allah mengampun balaskan, saya minta maaf. Para bapak pimpinan, bapak dan ibu sekalian beserta orang tua dan wali santri, semoga ini bisa menjadi motivasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.